Kami dari kelas 2 SIB. Perkenalkan, nama saya Naka Putri Harita. Nama saya Corly Sirait. Nama saya Leoni Ginting. Nah, saat ini kami akan menjelaskan tentang BPMN pada jurnal pemodelan proses bisnis pendaftaran rawat inap pada Rumah Sakit Dewi Sri Karawang menggunakan Business Process Modeling Notation atau yang disingkat dengan BPMN. Proses bisnis merupakan inti dari seluruh aktivitas yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan proses bisnis pendaftaran rawat inap pada Rumah Sakit Dewi Sri dengan menggunakan Business Process Modeling Notation atau yang kita sebut BPMN. Untuk mendapatkan model bisnis yang mudah dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan tahapan wawancara, studi literatur, analisis masalah, dan pemodelan proses bisnis. Hasil penelitian ini berupa pemodelan proses bisnis pada pendaftaran rawat inap yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada manajemen rumah sakit Dewi Sri untuk inovasi dan keunggulan kompetitif perusahaan. Berikut BPMN yang kami gambar, terdapat 5 aktor. Yang pertama ada IGD, instalasi gawat darurat, kemudian ada poli, kemudian ada administration atau administrasi, ada perawat, dan ada pendaftar. Pada bagian BPMN yang kami gambar, kami memiliki 5 aktor. Yang pertama ada IGD atau instalasi gawat darurat, kemudian ada poli, kemudian ada administrasi, kemudian ada perawat, dan yang terakhir ada pendaftar. Saat dalam IGD, pasien datang dan melakukan permohonan rawat inap. Setelah mengajukan permohonan rawat inap, data pasien tersebut disimpan ke dalam administrasi. Dan begitu juga di dalam poli. Saat pasien datang, pasien melakukan permohonan rawat inap. Dan data pasien tersebut disimpan ke administrasi. Setelah itu, administrasi menerima surat permohonan rawat inap dari pasien tersebut. Dan administrasi melakukan pengecekan data pasien. Setelah pihak administrasi melakukan pengecekan data pasien, di sini terdapat notasi gateway paralel atau yang berarti bahwa terdapat dua aktivitas yang tidak berhubungan, namun aktivitas ini harus dilakukan untuk mendapatkan aktivitas selanjutnya. Nah, seperti ini. Yang pertama itu ada pengecekan ketersediaan ruang sesuai diagnosa, yang kedua yaitu pengecekan penggunaan jenis jaminan. Nah, pada pengecekan penggunaan jenis jaminan, ini ada decision untuk milih kita mau menggunakan jaminan umum atau pribadi atau menggunakan jaminan lain. Ada 4 macam jaminan. Yang pertama yaitu menggunakan jaminan perusahaan, yang kedua menggunakan jaminan asuransi, yang ketiga menggunakan jaminan BPJS, dan yang keempat menggunakan jaminan Karawang. Oke, selanjutnya kita kembali ke pengecekan ketersediaan ruang sesuai diagnosa. Jika ruangan tidak tersedia, maka administration akan mengkonfirmasikan ruangan tidak tersedia. Setelah itu, jika ruang IGD tidak tersedia, maka administration juga akan mengonfirmasikan ruangan tidak tersedia. Oke, selanjutnya, jika ruangan tersedia, maka perawat akan memberitahuan kepada pendaftar bahwa pendaftar akan melakukan pengisian data berkas general consent yang akan diberikan kepada administration untuk dilakukan proses pendataan. Setelah itu, pendaftar akan melakukan pengisian data supaya data tersebut dapat disimpan ke database rumah sakit tersebut. Setelah semua data pasien dimasukkan ke dalam database rumah sakit, maka admission akan melakukan pengisian berkas general consent yang akan diberikan kepada admission untuk dilakukan proses pendaftaran. Jika seluruh data sudah di-input, maka proses selesai. Ada pula kritik, saran, dan kesimpulan yang kami dapatkan di diagram BPMN yang telah kami buat. Untuk kritik, kami mempunyai 2 kritik, yaitu data prosesnya kurang lengkap. Jika proses pendaftaran tidak mencakup semua tahapan yang terlibat, seperti verifikasi data pasien, konfirmasi ketersediaan kamar, atau pemberian informasi kepada pasien, model tersebut akan kurang representatif dari proses yang sebenarnya. Nah, yang kedua itu penggunaan gateway yang tidak tepat.
Misalnya, jika model menggunakan gateway paralel atau parallel gateway di tempat yang seharusnya menggunakan gateway eksklusif atau exclusive gateway. Ini dapat menyebabkan kebingungan dalam memahami alur proses yang sebenarnya. Berikutnya, saran yang kami sediakan, yang pertama itu ada detail setiap langkah proses. Setiap langkah dalam proses pendaftaran rawat inap dijelaskan secara rinci, termasuk tahapan verifikasi data, komunikasi dengan pasien, dan konfirmasi ketersediaan fasilitas. Dan juga kami menyebutkan bahwa harus disertakannya dokumentasi tambahan untuk menjelaskan setiap elemen dalam BPMN, termasuk tujuan dari setiap tes, kondisi dari setiap gateway, dan peran dari setiap aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Jadi kesimpulan dari bagian proses BPMN kami ini adalah proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Kegiatan ini diselesaikan secara berurutan atau paralel oleh orang-orang atau sistem di dalam dan di luar organisasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian memanfaatkan pemodelan proses bisnis pendaftaran rawat inap Rumah Sakit Dewi Sri atau RSDS untuk mendefinisikan dan menginisialisasi manajemen proses bisnis dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan proses bisnis untuk inovasi atau keunggulan kompetitif perusahaan. Hasil pengumpulan data dapat diidentifikasi bahwa proses transaksi penjualan terdapat beberapa subproses di antaranya penggunaan jaminan BPJS, asuransi perusahaan, dan karawang sehat. Jadi sekian dari penjelasan kami mengenai bagian BPMN yang telah kami buat. Kami harap teman-teman semua dapat mengerti. Kami ucapkan terima kasih.